Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil almi khaira khalqihi walituqa hatta nakhat qulubuhum linahwihi famin adimi sya'nihi lam tahwihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah, mari kita bersama-sama memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga kita semuanya sampai hari ini, sampai detik ini, alhamdulillah kita masih beristiqomah untuk tetap mengabdikan, menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu senantiasa menebar kebaikan-kebaikan, berbuat baik kepada sesama. Nah, insya Allah itu semuanya adalah cara kita semua, cara kita bersyukur kepada Allah. Karena apa? Kita ini diberikan nikmat oleh Allah. Lantas nikmat yang Allah berikan itu tidak hanya cukup kita yakini saja, oh ini adalah nikmat dari Allah. Tidak hanya cukup diyakini di dalam hati saja. Kita tentu akan mengungkapkan dengan lisan kita, biasanya dengan ungkapan, dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah saya mendapatkan nikmat dari Allah. Tidak cukup dengan itu ketika kita bersyukur kepada Allah. Kalau kita ingin menyempurnakan kesyukuran kita, tentu dengan kita membuktikannya dengan amaliyah kita. Bagaimana caranya? Ya dengan cara kita memanfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Nikmat yang Allah berikan kepada kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, untuk berbuat baik. Nah, insya Allah itulah cara yang bisa kita lakukan sebagai wujud bersyukuran kepada Allah, sehingga nantinya kita insya Allah akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah yang pandai bersyukur atau abdan syakur. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, tentu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi dan Rasul memiliki tujuan tertentu. Dan tujuan itu tentu bisa kita lihat, bisa kita pelajari di dalam Al-Quran. Kenapa Allah menurunkan Rasul, mengutus para Rasul kepada para manusia? Apa tujuannya? Di dalam surat Al-Jumu'ah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Nah, apa artinya? Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan menganjurkan mereka kitab dan hikmah atau as-sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata.
Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, dari surat Al-Jum'ah ayat 2 tersebut kita diberitahu Allah Subhanahu wa taala bahwa ada beberapa alasan Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah kepada umatnya. Antara lain membacakan ayat-ayatnya agar kita paham pesan-pesan Allah untuk kita hambanya. Diperhatikan ya, membacakan ayat-ayatnya agar kita paham. Itu antara lain. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul kepada umatnya ya, agar umatnya itu paham. Paham terhadap apa? Terhadap ayat-ayat Allah. Kemudian mensucikan si hamba dari dosa-dosa dan kesalahannya, mengajarkan tentang kitab dan sunnah. Nah, jadi tentu ya, ada tujuan, alasan Allah kenapa Allah SWT mengutus Rasul untuk umatnya. Yang pertama tadi agar umatnya paham terhadap ayat Allah, kemudian agar bisa mensucikan si hamba dari dosa-dosanya dan kesalahannya, kemudian mengajarkan tentang kitab dan sunnah. Artinya apa? Ya, bahwa kita itu ketika ya, belajar ya, tentu harus dipahamkan. Kita semuanya akan paham manakala kita mau belajar dan kemudian dipahamkan. Kita secara otomatis kita akan paham sendiri. Nah, tentu sudah tugas seorang utusan untuk memahamkannya dengan ayat-ayat Allah. Nah, ternyata dari ayat-ayat Allah itu, Al-Quran itu bisa sebagai sarana kita untuk menyucikan diri kita. Nah, lantas bagaimana cara kita mensucikan dengan ayat-ayat Allah, dengan firman Allah, atau dengan Al-Quran itu? Yang pertama tentu kita dalam bentuk melaksanakan perintah Allah. Nah, itu cara kita. Karena di dalam Al-Quran itu tentu ada perintah Allah. Nah, di sana ada perintah untuk sholat, perintah puasa, perintah zakat, kemudian perintah haji, perintah berzikir, senantiasa ingat kepada Allah, perintah untuk bersedekah. Nah, perbuatan-perbuatan itu semuanya ya, sesungguhnya bisa kita jadikan sarana ya, kita menjadi hamba Allah yang baik, untuk mensucikan diri kita menjadi orang yang baik ya, dengan sholat insya Allah ya, itu merupakan sarana kita untuk menjadi hamba Allah yang baik, karena dalam sholat itu mengajarkan kebaikan-kebaikan. Kemudian puasa juga melatih kita ya, bagaimana kita berempati terhadap orang lain. Nah, sehingga dalam bentuk melaksanakan perintah Allah tersebut kita bisa mensucikan diri kita. Nah, termasuk ya, kita membayar zakat fitrah. Membayar zakat itu juga bagian dari perintah Allah, sebagaimana difirmankan di dalam surat At-Taubah. Di sana disebutkan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Maka mari, ini sebentar lagi kita semuanya kan Idul Fitri. Kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Mari
kita tunaikan zakat, apalagi di musim pandemi ini. Zakat kita awalkan untuk membantu sesama ya, karena banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kemudian yang kedua, cara kita mensucikan diri kita ya, melalui Al-Quran, yaitu dengan dalam bentuk menjauhi yang dilarang Allah ya. Di dalam Al-Quran juga banyak sekali ya, ada larangan-larangan ya, larangan yang Allah ya, sampaikan kepada kita semuanya. Nah, kalau kita mau mengamalkannya ya, ajaran yang ada dalam Al-Quran ya, kita menjauhi larangan-larangan tersebut ya, insya Allah ya, kita akan selamat. Nah, kemudian yang ketiga adalah dengan cara atau dalam bentuk menghias diri dengan sifat terpuji. Nah, jadi ketika kita membaca Al-Quran ya, tentu tidak hanya sekedar membaca, tetapi tentu harus kita tahu artinya, kita pahami ya, nah, setelah kita pahami, amalkan. Dan tentu orang yang bisa mengamalkan Al-Quran insya Allah akan memiliki akhlak yang terpuji, karena di dalam Al-Quran itu ya, pasti anjurannya untuk melakukan kebaikan. Nah, kebaikan itulah yang termasuk akhlak terpuji. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah ya, mari kita bersama-sama ya, sucikan diri kita melalui Al-Quran dengan cara tadi ya, mudah-mudahan ya, kita semua ini sudah diberi kesempatan oleh Allah ya, dengan musibah corona ini kita akan lebih banyak merenungkan diri, kita justru lebih banyak kesempatan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan petunjuk dan hidayahnya. Nah, mudah-mudahan ini akan membawa manfaat untuk kita semuanya, dan mohon maaf apabila ada kekurangannya. Dan itu ya, kami juga ingin mengucapkan selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan puasa yang pemirsa kerjakan, ibadah Ramadan yang kita semuanya kerjakan, baik ibadah sholatnya, ibadah tadarusnya, sodakohnya, amal lainnya ya, insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.